Pada video part keempat ini, kita akan mengaplikasikan perhitungan pressure drop dengan Hagedorn-Brown correlation. Pada video sebelumnya, telah dijelaskan terkait pendekatan dari friction factor yang menggunakan Modi diagram dengan sedikit modifikasi pada parameter properties fluidanya, yaitu menggunakan mix fluid, tapi diasumsikan tidak ada slip. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang hold up factor, di mana ini sangat berhubungan erat terhadap parameter dari liquid velocity, gas velocity, pipe diameter, serta viscosity-nya, di mana ternyata diperlukan beberapa tingkatan koreksi gitu ya, mulai dari secondary correction factor, kemudian perlu dilakukan koreksi untuk bagian diameter pipanya, serta dilakukan correction terhadap dari liquid viscosity-nya, sehingga ada koreksi tambahan yaitu CNL untuk bisa mendapatkan satu line yang universal, yaitu hold up factor per secondary correction dari beberapa parameter input yang telah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana perhitungan prediksi untuk pressure gradient dengan menggunakan korelasi dari Hagedorn-Brown ini. Seperti pada korelasi Bakes and Brill, perhitungan pressure gradient pada suatu pipa biasanya dilakukan dengan cara membagi panjang tubular ini menjadi beberapa section, dan selanjutnya akan menghitung berapa pressure di setiap section ini, kemudian diteruskan sampai kita mencapai titik yang kita tuju gitu. Dan sebetulnya semakin pendek dari section yang kita bikin, itu akan menghasilkan perhitungan yang semakin akurat, karena masing-masing section ini sebetulnya akan menggunakan nilai dari average dari pressure dan temperatur untuk menghitung propertiesnya, sehingga kondisi fluida yang dievaluasi bisa lebih tepat diprediksikan. Nah, mengingat dari properties fluida tadi itu berhubungan dengan pressure dan temperatur, biasanya untuk mempermudah perhitungan kita simplifikasi dengan mengasumsikan salah satu dari parameter ini sudah diketahui. Dan biasanya kalau kita mencari pressure gradient ini, untuk part temperatur ini sudah diasumsikan terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan simplified gradient yang paling simple, yaitu kita mengetahui berapa temperatur di surface dan temperatur di source, lalu kita tarik satu garis lurus. Atau kita bisa menggunakan perhitungan yang lebih akurat, bisa menggunakan rough estimate, atau yang lebih detail lagi yaitu menggunakan enthalpy balance, di mana dia menggunakan berapa mass flow rate dari fluidanya itu, termasuk nanti menggunakan perhitungan dari heat transfer ke lingkungan gitu. Dan part ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, intinya dengan mengasumsikan profil temperatur ini terlebih dahulu, maka perhitungan pressure ini harapannya bisa dapat dilakukan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya untuk melakukan perhitungan akan tadi dilakukan per section. Kita akan menentukan dulu panjang sectionnya, sehingga kita akan mendapatkan jaraknya. Di situ kita akan mendapatkan temperatur di awal dan temperatur di titik kedua ini di akhir section, sehingga kita bisa mendapatkan dari average temperaturnya. Nah, tetapi untuk yang pressure ini, karena ini adalah hal yang kita ingin cari tahu, maka tahapannya biasanya kita akan melakukan prediksi titik berapa pressure di sini dengan pressure estimate, dan kita akan mencari P average, pressure average dari kedua titik ini. Nah, tadi situ ya kita tentukan panjangnya, kita estimate pressure di titik kedua ini, kemudian kita akan hitung berapa
average dari pressure dan temperaturnya. Nah, kemudian kita akan menghitung beberapa parameter kunci dengan average pressure dan temperatur ini, seperti berapa rho dari gasnya, dari liquid, kemudian berapa average dari liquid slip velocity liquid dan slip velocity untuk gasnya. Ini untuk angka average-nya. Kemudian kita juga akan mencari berapa viscosity average-nya, termasuk dari surface tension average-nya. Kita juga akan perlu menghitung berapa mass rate. Ini biasanya sebetulnya angkanya konstan. Ini akan kita pakai nanti untuk menghitung friction factor. Kemudian kita juga perlu tahu berapa velocity di ujung-ujung section tadi itu. Ada V1, V2. Ini berdasarkan data dari no slip velocity untuk gas dan liquidnya. Ini nanti kita pakai untuk menghitung pressure loss akibat dari energi kinetik. Nah, dari situ kita menghitung beberapa number. Ini angka yang dipakai oleh Hagedorn-Brown. Ada liquid velocity, kemudian gas velocity, pipe diameter, termasuk juga liquid viscosity-nya dengan data-data yang kita cari tadi di awal, dan ini nanti kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Di tahap selanjutnya kita menghitung berapa correction dari liquid viscosity number. Ini kita punya ini, dan kita akan menghitung berapa CNL-nya. CNL itu bisa kita lihat di sini ya. Dari grafik ini kita punya angka liquid viscosity number-nya, dan kita akan menghitung CNL-nya. Rumusnya dari grafik itu ya kira-kira seperti ini. Setelah kita dapatkan CNL-nya, kita akan menghitung berapa hold up factor per secondary correction dengan rumus ini. Nah, balik lagi ke sini, ini adalah tadi itu. Nah, ini grafik yang tadi dibilang universal. Kita hitung dari parameter yang sudah kita tentukan tadi, dari beberapa number yang ada di korelasi Hagedorn-Brown. Ini nanti kita akan mendapatkan berapa hold up factor per nilai secondary correction-nya. Rumusnya untuk mendapatkan garis ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, kita akan menghitung parameter selanjutnya, yaitu secondary correction. Ini bisa didapatkan dari grafik ini ya. Grafik yang dipakai adalah ini, dengan data input adalah ini, beberapa number juga. Kita akan mencari secondary correction-nya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita ketahui tadi, maka otomatis kita akan bisa mendapatkan berapa hold up faktornya. Karena hold up faktornya adalah hasilnya ini dikalikan dengan ini. Nah, setelah itu kita beralih untuk mencari berapa friction faktornya dengan mencari di awal berapa Reynolds number-nya dengan tadi parameter M, average liquid rate, kemudian angka hold up yang kita dapatkan tadi, dan kita estimate berapa roughness-nya. Dari pipa itu kita beranjak ke grafik yang sebelah sini ya. Relative roughness-nya akan kita define, dan kita akan nanti mencari berapa friction faktornya. Setelah kita ketahui, maka otomatis hampir semua data yang kita butuhkan sudah kita peroleh. Kita tinggal menghitung row mix-nya tadi menggunakan hold up faktor yang sudah kita dapatkan, dan kita sekarang beralih ke perhitungan pressure gradient dari rumus awal dari persamaan Hagedorn-Brown. Kita akan cek convergent gitu ya, memastikan apakah data P average yang kita define di awal itu sudah sesuai jika kita masukkan ke dalam rumus ini gitu ya. Apakah sesuai antara
bagian kanan dan bagian kiri. Nah, setelah kita cek, maka kita akan mendapatkan angkanya gitu ya, dari delta P yang calculated. Kalau misalnya yang calculated ini meleset jauh dengan apa yang kita prediksi, maka kita perlu melakukan iterasi ulang proses tadi di awal untuk mencari berapa P2 tadi ini, mencari average pressure-nya dengan data yang baru kita dapatkan dari calculated. Tapi kalau misalnya sudah errornya acceptable, maka kita bisa lanjut ke section selanjutnya. Nah, mungkin itu saja untuk Hagedorn Brown, dan ini adalah sesi terakhir untuk series dari Hagedorn Brown ini, dan kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.